Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Hadirin jamaah Masjid Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah dapat menjalankan serangkaian amal ibadah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mari kita haturkan kepada uswah kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita tafsir Al-Muyassar surat Al-Baqarah. Pada malam hari ini kita masuk di ayat yang ke-97. Sebagaimana biasanya sebelum kita bacakan tafsir dan terjemahannya, maka mari kita membacanya bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana 'aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu 'ala qalbika bi'iznillah. مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. من كان عدوا لله وملائكته
baca waw yang bertasydid seperti ini jemaah Allah itu ditekan sajanya, jadi bukan dipanjangkan, bukan aduul, nah itu namanya dipanjangkan gitu. Jadi ditekan saja. Fa innallaha aduul lil kafirin. Qul katakanlah Muhammad, maka aduwwan li Jibril, barang siapa yang memusuhi atau yang menjadi musuh bagi Jibril, fa innahu, maka sesungguhnya dia Jibril, bunyi ini kembali kepada Jibril, nazzalahu, telah menurunkan ala qalbika, ke atas atau ke dalam hatimu, biidznillah, dengan izin Allah. Ya, barang siapa yang menjadikan Jibril itu sebagai musuh, maka sesungguhnya Jibril itu yang menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan di antara keduanya, yaitu Taurat dan Injil. Ya, di antara kedua apa yang ada pada diri mereka itu, yaitu orang-orang Yahudi. Ini masih kita membahas tentang orang-orang Yahudi. Wa hudan, dan Al-Quran itu menjadi petunjuk. Wa busyra, dan menjadi kabar gembira. Lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahudi di masa Rasulullah SAW, mereka itu menjadikan Jibril sebagai musuhnya. Ya, mereka menganggap Jibril itu musuh, sementara Mikail itu adalah penolong mereka atau teman mereka. Kenapa mereka menganggap Jibril itu adalah musuh? Karena Jibril ini dianggap ya tidak mematuhi perintah Allah. Bahwasanya perintah yang sebenarnya itu, Jibril ini hendaknya memberikan wahyu kepada Nabi akhir zaman itu adalah kepada keturunan Bani Israil. Tetapi ternyata Jibril justru memberikan kepada bangsa Arab, keturunan Bani Ismail. Nah, ini menjadikan mereka itu memusuhi malaikat Jibril. Sampai segitunya loh ya. Ketika mereka menolak kenabian Nabi Muhammad SAW, mereka menolak kerasulan Nabi Muhammad SAW, sampai yang menurunkan wahyunya itu dimusuhi. Ini luar biasa dicapai Allah. Nanti di sebagian sektenya orang Syiah juga gitu. Karena mereka terlalu mencintai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sampai di antara sekte mereka ya, sampai menganggap malaikat Jibril itu keliru sebenarnya memberikan wahyunya. Harusnya dia berikan kepada Ali bin Abi Thalib, tapi ternyata kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini luar biasa. Lah kok keliru itu bisa sampai 23 tahun ya? Ini kan aneh gitu. Kalau memang keliru kok bisa sampai 23 tahun. Padahal menurut akidah Ahlus Sunnah bahwasanya malaikat itu diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang taat kepada Allah, tidak pernah bermaksiat dan tidak pernah keliru kalau menjalankan tugas. Bahaya Pak kalau sampai malaikat itu keliru memberikan tugas, menjalankan tugas. Iya, kalau malaikat Jibril misalnya keliru gitu ya, itu kan bahaya. Harusnya orang itu tidak menjadi nabi, menjadi nabi ya, bahaya itu. Nah, kalau orang mati gimana kalau malaikat mati? Ya, misalnya mencabut nyawa seseorang, ternyata dikoreksi keliru, ya, pas dimandikan dibalikan lagi. Wah, ini yang mandikan bisa semburat itu, ya, dimandikan ternyata duduk ternyata dia, ya, nah, bingung dia. Nah, ini bahaya nih kalau malaikat sampai keliru. Makanya malaikat itu disucikan di dalam akidah Ahlus Sunnah, ya, bahwa mereka ini adalah
adalah makhluk Allah yang memang diciptakan khusus, ya, diciptakannya khusus untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bermaksiat, tidak memiliki nafsu. Mereka tidak punya keinginan yang macam-macam, ya. Mereka taat apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang diperintahkan sujud, disujud saja. Yang diperintahkan untuk bertasbih, bertasbih saja. Mulai dari penciptaannya sampai nanti akhir zaman misalnya, sampai seterusnya. Ya, mereka senantiasa taat apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, orang-orang Yahudi ini menjadikan Jibril itu menjadi musuhnya. Maka Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan atau menyampaikan kepada orang-orang yang menjadikan Jibril itu musuh, bahwasanya Jibril lah yang menurunkan Al-Quran ke dalam dada Nabi Muhammad. Yang Al-Quran itu salah satu dari fungsinya adalah musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan apa yang ada pada mereka, yaitu Taurat dan Injil. Nah, berarti dengan demikian, kalau Al-Quran itu yang membenarkan Taurat dan Injil itu diturunkan malaikat Jibril, tentunya Taurat dan Injil juga diturunkan oleh malaikat Jibril gitu. Jadi ini logika yang dibangun jamaah Allah. Ya, memang di dalam Al-Quran itu ada argumen-argumen Allah kepada musuh-musuhnya itu, terkadang argumennya dibangun di atas logika. Makanya di antara sifat-sifat yang dimiliki oleh para nabi itu adalah fakona, yaitu mereka memiliki sifat yang cerdasnya luar biasa. Coba lihat bagaimana Nabi Ibrahim ketika berdialog dengan Namrud, ya. Seorang raja yang dia menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan yang harus disembah. Kemudian Nabi Ibrahim ini berdialog dengan Raja Namrud, ya. Il qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Apa jawab Namrud? Ana uhyi wa umiit. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata bahwasanya Tuhan saya itu Tuhan yang bisa menghidupkan dan mematikan. Namrud pun bilang begitu. Ya, ana uhyi wa umiit. Saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Dia panggil dua orang yang bersalah dari penjara, ya, dihadapkan kepada dirinya. Satu dibunuh, satu diampuni. Maka dia mengatakan, kan saya bisa menghidupkan dan mematikan. Satu saya bunuh, satunya saya hidupkan. Tapi Nabi Ibrahim tidak kalah akal, ya. Wa qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Ini logika nubuah itu seperti itu, cerdas. Maka Nabi Ibrahim mengatakan bahwasanya sesungguhnya Tuhan saya, sesungguhnya Allah itu menerbitkan matahari dari arah timur. Sekarang kalau kamu menjadi Tuhan, coba terbitkan dari arah barat. Fabuhitan dan kafar. Maka apa fabuhitan itu menencak gitu maksudnya. Ya, terbungkam mulutnya ini. Yang orang kafir ini, ya, maksudnya Raja Namrud ini. Ya enggak bisa. Allah Subhanahu wa taala menerbitkan matahari dari timur sama malaikat Jibril. Kalau kamu memang Tuhan, kalau kamu memang memiliki kekuasaan, coba terbitkan sekarang matahari dari barat. Ya, fabuhita dari kafir. Dia langsung menencep. Enggak mungkin bisa melakukan seperti itu. Nah, terkadang mengalahkan orang lain itu perlu dengan argumentasi logis. Ya, apalagi mereka yang tidak butuh dalil jawab. Ada manusia-manusia yang tidak butuh dalil. Ya, jadi kalau mau diskusi itu ya murni pakai akal. Nah, di sini makanya terkadang Allah Subhanahu wa taala itu menjawab argumentasi-argumentasi orang-orang
yang kufur kepadanya itu dengan menggunakan akal, dengan menggunakan logika supaya mereka berpikir. Ya seperti ini. Ya seolah-olah Allah mengatakan kalau kamu itu menjadikan musuh kepada malaikat Jibril yang sudah menurunkan Al-Quran ke dalam dadanya Nabi Muhammad, yang Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya yaitu Taurat dan Injil. Nah dengan demikian berarti Taurat dan Injil itu diturunkan juga oleh malaikat Jibril. Berarti kalau kamu memusuhi Al-Quran, memusuhi Nabi Muhammad, sama juga memusuhi Taurat yang ada pada diri kamu juga. Berarti tidak percaya juga terhadap Taurat. Kalau tidak percaya kepada Taurat, berarti juga tidak percaya kepada Nabi Musa. Kalau tidak percaya kepada Nabi Musa, berarti kamu juga tidak percaya kepada Nabi dari bangsa Israel. Itu sebenarnya Pak, ya, dialog yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialog yang menggunakan akal fikiran. Nah, nanti kalau Allah itu berdialog dengan malaikat beda, ya, karena malaikat tidak disertai argumentasi yang bermacam-macam. Makanya kalau dialog dengan malaikat biasanya Allah tidak menggunakan argumentasi yang macam-macam. Cukup, ya, misalnya ini alam wa antum la ta'lamun, gitu saja. Saya lebih mengetahui, kamu nggak tahu. Nah, gitu. Contohnya misalnya Allah berfirman ketika mau menjadikan khalifah di muka bumi. Ya. Jawabannya gitu aja ketika malaikat mengatakan qalu atabi'u fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya. Mereka mengatakan, apakah engkau akan menjadikan lagi wahai Tuhan kami makhluk yang hanya bisa menumpahkan darah dan berbuat kerusakan di muka bumi ini? Padahal kami itu senantiasa bertasbih kepadamu, mensucikan kamu. Maka Allah cukup singkat saja jawabnya. Kalau nggak pakai argumentasi yang macam-macam, ya, aku mengetahui, aku lebih mengetahui daripada kalian, dan kalian tidak mengetahui. Cukup gitu saja. Argumentasi yang dibangun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena malaikat tidak sama dengan manusia. Manusia diberikan akal untuk berpikir yang jauh. Makanya biasanya kalau perdebatannya Allah Subhanahu Wa Taala hendak mengkanter apa yang sudah menjadi pikiran manusia, itu diiringi dengan argumentasi yang logis. Ya. Seperti misalnya, kenapa kita harus menyembah kepada Allah? Maka itu nanti akan dijawab oleh Allah dengan runtut sehingga orang itu berpikir. Nah, itu bedanya kalau Allah Subhanahu Wa Taala dialog dengan malaikat dan dialog dengan manusia. Di sinilah kelebihan manusia sebenarnya, teman-teman. Ya, disinilah kelebihan manusia sebenarnya. Maka Al-Quran itu menjadi petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Kita lihat tafsirnya dari kitab tafsir Al-Muyassar. Qul ayyuhar rasul lil yahud hina qalu. Katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang Yahudi di saat mereka mengatakan inna Jibril huwa aduwwuna minal malaikati. Sesungguhnya Jibril itu adalah musuh kami dari golongan malaikat. Luar biasa ya, menjadikan malaikat Jibril menjadi musuh. Katakan Muhammad kepada orang-orang Yahudi ketika mereka mengatakan bahwa Jibril itu adalah musuh kami dari malaikat. Apa yang harus dikatakan? Maka na'aduwal li Jibril fa innahu nazzala al-Qur'ana. Maka barang siapa yang menjadikan Jibril itu musuhnya, maka sesungguhnya Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ala qalbika bi'idznillah, ke dalam hatimu dengan izin Allah Ta'ala. Musaddiqan lima sabaqahu min kutubillah, yang membenarkan kitab-kitab Allah sebelumnya, sebelum Al-Quran. Wa hadiyan ilal haqq, dan menjadi petunjuk kepada kebenaran. Wa mubasysyiran lil musaddiqina bihi, dan menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang membenarkannya terhadap Al-Quran. Bi kulli khairin fid dunya wal akhirah, dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, di sini pelajarannya penting sekali, teman-teman, bahwa kita itu sebenarnya tidak boleh menjadikan malaikat itu menjadi musuh. Yang pertama ya, nanti di dalam kitab Tafsir Al-Munir disebutkan seperti itu. Jadi tidak boleh kita itu menjadikan musuh malaikat. Yang kedua,
tidak diperkenankan membuat olok-olokan ya, malaikat. Jadi malaikat itu nggak boleh diperolok-olok. Sama kita tidak boleh mengolok-olok para nabinya, para utusannya, ya, juga tidak boleh mengolok-olok Allah. Nah, malaikat itu juga nggak boleh diejek, dihina, direndahkan, itu nggak boleh. Ya. Jangan kita ini seperti orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani yang mereka itu terlalu kadang mereka mengejek Allah, ya, mengolok-olok nabinya, bahkan mereka membunuh para nabinya. Nah, hadirat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahudi itu sebenarnya juga tidak suka dengan orang-orang Nasrani. Sebenarnya mereka juga bermusuhan sekali, ya. Hanya saja ketika ingin memusuhi Nabi Muhammad, mereka bisa bersatu karena memang sama-sama tidak setuju dengan kerasulan Nabi Muhammad. Sebenarnya mereka juga tidak bersepakat juga. Ya, nanti ada di dalam ayat yang lainnya dari surah Al-Baqarah. Wa qalatil yahudu laysat an-nasara 'ala syai'. Ya, orang-orang Yahudi mengatakan orang Nasrani itu enggak punya apa-apa, enggak bisa apa-apa. Wa qalatil nasara 'ala yahudu laysat al-yahudu 'ala syai'. Ya, wa qalatil nasara laysat al-yahudu 'ala syai'. Dan orang-orang Nasrani juga gitu mengatakan orang Yahudi itu enggak punya apa-apa. Wah, punya terkenal kitab, padahal mereka sama-sama baca kitab. Hanya saja jemaah Allah, di antara orang-orang Nasrani itu ada yang menjadikan malaikat Jibril justru bagian daripada, ya, salah satu dari ketuhanan mereka. Dan mereka itu punya ketuhanan itu kan trinitas. Ya, orang-orang Nasrani itu ketuhanan mereka, konsep ketuhanan mereka itu trinitas. Sebenarnya satu, cuma memiliki 3 kepribadian. Terkadang dia menjadi Bapa, terkadang juga bisa menjadi anak, terkadang dia menjadi Ruhul Kudus. Nah, Ruhul Kudus itu yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Padahal itu sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi. Makanya mereka juga bermusuhan juga, ya. Yang mengusulkan supaya Nabi Isa itu ditangkap oleh Kaisar Romawi pada saat itu, ya, atas hasutan orang-orang Yahudi juga. Jadi mereka itu tidak suka. Makanya kalau kita belajar ilmu teologi, ya, ilmu tentang Allah yang memelihara, ilmu tentang ketuhanan, itu lucu zaman pertama. Orang Nasrani menganggap, mohon maaf ya, Nabi Isa itu adalah sebagai Tuhan, sementara orang Yahudi tidak mengakui sebagai Tuhan, sebagai musuh malah. Sementara orang Islam menganggap Nabi Isa adalah seorang Rasul. Seorang Rasul. Jadi kalau secara logika itu nggak bisa masuk akal sebenarnya kalau sampai Nabi Isa itu kemudian menjadi Tuhan. Ya. Nah, Al-Quran, ya, di samping kita ini tidak boleh memusuhi malaikat, ya, karena sesungguhnya malaikat, apalagi malaikat Jibril sebagai pimpinan daripada malaikat, ya, pimpinan daripada malaikat itu adalah malaikat Jibril. Maka karena sesungguhnya malaikat Jibril yang menurunkan Al-Quran ke atas dada Nabi Muhammad, nah Al-Quran itu sebagai huda, petunjuk, ya, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini bahwasanya Al-Quran itu fungsinya yang pertama sebagai huda, petunjuk. Makanya kalau dalam surat Al-Baqarah di ayat ke-185, ya, insyaallah nanti kita akan sampai ke sana. Di sana disebutkan, ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Itu fungsinya. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu hudan lin-nas, menjadi petunjuk bagi umat manusia. Nah, jadi konsep-konsep yang kita bangun untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat itu harusnya konsepnya adalah konsep Qur'ani harusnya. Kalau kita ingin memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, maka rumusannya, ya, marji'nya sebagai sumbernya itu adalah Al-Quran. Jadi kita tidak perlu menggunakan
dengan melupakan Al-Quran itu sendiri. Padahal Al-Quran itu sendiri sudah lengkap ya warahmatullahi. Bagaimana kurikulum pertama untuk diajarkan kepada anak-anak. Ya, kalau kita punya anak-anak, maka apa sih yang harus diajarkan kepada mereka terlebih dahulu itu? Ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Luqmanul Hakim. Yang pertama kali diajarkan sebelum diajarkan sholat, sebelum diajarkan tentang pentingnya membela agama Allah, belum semuanya itu, maka yang diajarkan pertama kali adalah tentang keimanan, tentang akidah. Hari ini jamaah Allah, masya Allah, luar biasa ya. Banyak di antara anak-anak muda hari ini ya, yang akidahnya itu rapuh sekali, keimanannya itu rapuh sekali. Tanda-tanda keimanan rapuh itu adalah mudahnya putus asa. Ya, putus asa. Punya masalah sedikit, narkoba. Punya masalah sedikit, gantung diri. Ya. Beberapa waktu yang lalu kan ada sekolah SMP yang kemudian di daerah Blitar kalau tidak salah ya. Dia waktunya liburan, dia masuk sendiri, ternyata dia menggantung dirinya pakai hasduknya itu apa? Dasinya ya. Gantung diri. Sepilenya ternyata ya, ketika dikonfirmasi kepada teman-temannya baru diputusin sama pacarnya. Alhamdulillah, ini keimanan apa ini, receh sekali kalau seperti ini. Ya. Nah, makanya ditanamkan betul-betul ya akidah itu. Nah, baru kemudian hal-hal perkara-perkara yang lain setelah akidah baru kepada akhlak, karena Rasulullah SAW itu selalu menghubungkan, ada korelasi antara akidah dengan akhlak. Ya, semakin akidahnya baik seseorang, maka akhlaknya juga akan menunjang ke arah kebaikan. Semakin baik juga akhlaknya. Kalau orang itu akhlaknya bobrok, bisa dilihat akidahnya juga biasanya bobrok juga. Makanya Rasulullah selalu, ya sering sekali ya, menghubungkan antara keimanan dengan akhlak. Misalnya Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Yukrim dhaifahu, muliakan tamu itu urusan akhlak, tapi diawali dengan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nanti ada lagi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut," dan seterusnya. Ya, baru kemudian kita ajarkan tentang syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping itu menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Ini fungsi daripada Al-Quran. Ya, menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang membenarkan Al-Quran dengan segala kebaikan yang akan diperoleh di dunia maupun di akhirat. Orang yang membenarkan Al-Quran dan senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan banyak sekali kebahagiaan, kebaikan, baik di dunia apalagi sampai di akhirat. Kemudian jemaah Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-98, "Man kana 'aduwwan lillah," barang siapa yang menjadikan Allah memusuhi Allah, wa malaikatihi dan para malaikatnya, wa rusulihi dan utusan-utusannya. Kalau bentuknya seperti ini jamak namanya jamak ya. Rusul itu jamak, kalau rasul itu mufrad ya, bentuk tunggalnya rasul, bentuk jamaknya rusul. Nah, maka baca seperti ini jangan sampai keliru kita. Kalau kita bacanya wa rasulihi, ya berarti satu saja rasulnya, yaitu Nabi Muhammad biasanya disebutkan. Tapi kalau wa rusulihi berarti para utusannya. Wa Jibril wa Mikail, dan Jibril juga Mikail ya. Fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah aduwwul lil kafirin, menjadi musuh bagi orang-orang yang kafir. Sehingga jemaah Allah, di antara ciri-ciri orang yang kafir itu adalah orang yang menjadikan Allah musuhnya, orang yang menjadikan malaikat-malaikat Allah musuhnya, orang yang menjadikan rasul-rasulnya seluruhnya, ya mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad musuhnya, atau salah satu di antara mereka, maka itu sungguh telah kufur. Ya, dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus Jibril dan Mikail.
Karena nanti ada hadis ya yang Allah Subhanahu wa taala dari riwayat Imam Ahmad bahwasanya orang-orang Yahudi itu menjadikan Jibril itu sebagai musuh dan Mikail itu menjadi ya teman bagi mereka. Ya, karena Mikail dianggap sebagai malaikat yang menurunkan hujan, yang menyuburkan tanaman-tanaman bagi mereka, sehingga dianggap bolo dewi. Sementara Jibril banyak menyelisihi mereka, ya. Di antaranya adalah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad yang seharusnya diberikan kepada keturunan Bani Israel. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang menjadikan Allah itu musuhnya, malaikat-malaikatnya juga menjadi musuhnya, ya utusannya menjadi musuhnya, Jibril dan Mikail juga demikian, maka sesungguhnya Allah menjadi musuh bagi orang-orang yang kafir. Dan orang-orang kafir ya ini tadi salah satu ciri-cirinya. Baik, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lihat tafsirnya. Man 'ada Allah wa malaikatahu wa rusulahu minal malaikati awil bashar. Barang siapa yang menjadikan Allah itu menjadi musuhnya, wa malaikatahu dan para malaikatnya, wa rusulahu dan utusan-utusannya, baik dari golongan malaikat atau dari golongan manusia. Karena malaikat Jibril itu disebut juga rasul, utusan, ya, utusan yang diperintahkan untuk menyampaikan wahyu, ya. Kemudian malaikat Mikail juga rasul yang diutus oleh Allah untuk membagikan rezeki dan seterusnya. Sehingga para rasul itu ada dua, dari golongan malaikat dan golongan manusia. Hanya saja rasul yang golongan manusia ini memang diutus untuk memberikan huda, petunjuk kepada umat manusia ke jalan yang benar. Wa bi khassatin al-malakani Jibrilu wa Mikail, dan khusus dua orang malaikat yaitu Jibril dan Mikail. Li'anna al-yahud, karena sesungguhnya orang-orang Yahudi za'amu, mereka mengira ya anna Jibril aduhum, bahwa sesungguhnya Jibril itu adalah musuh mereka. Wa Mikail waliyuhum, sementara Mikail adalah teman mereka. Ya, kalau kita tidak boleh jemaah Allah seperti ini, membeda-bedakan antara malaikat yang satu dengan malaikat yang lain. Kita juga jangan sampai membenci malaikat maut, misalnya karena mengambil nyawa orang yang terkasih kita, misalnya, sampai kita musuhi. Kurang ajar malaikat ini, ya, mengambil istri saya masih jatuh cinta sama istri saya, mau diambil misalnya, ya. Sekarang ibu juga gitu, ya, anak yang masih kecil-kecil lah, bapaknya diambil sama malaikat. Kurang ajar ini. Nah, itu tidak boleh itu, ya, tidak boleh memiliki pikiran yang seperti itu. Maka orang-orang yang menjadikan para malaikat ini musuhnya, ya, Allah, Rasulnya dan para utusannya yang lainnya, maka fa'alamahumullahu annahu man 'ada wahidan minhuma faqad 'ada al-akhar. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada mereka bahwasanya barang siapa yang memusuhi salah satu di antara yang disebutkan oleh Allah tadi itu, maka sesungguhnya dia memusuhi semuanya. Kalau dia memusuhi malaikat, ya berarti dia memusuhi Allah juga. Kenapa? Karena Allah yang menyuruh malaikat. Kalau seseorang itu memusuhi Nabi Muhammad, berarti dia juga memusuhi Allah juga, karena Allah yang mengutus Nabi Muhammad. Dia juga secara otomatis memusuhi malaikat, karena malaikat yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Jadi gitu. Jadi nggak bisa memusuhi salah satunya berarti memusuhi semuanya. Maka kalau memusuhi semuanya, wa'adallaha aidan, dan memusuhi Allah juga akhirnya, maka fa innallaha, maka sesungguhnya Allah aduwwul jahilina ma anzala ala rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadi musuh bagi orang-orang yang
Kalau rusul bentuknya jamaah ya. Ala rasulihi, ke atas utusannya, rupani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini memberikan gambaran jelas ya bahwa orang-orang Yahudi itu memusuhi malaikat Jibril ya. Karena malaikat Jibril tadi itu harusnya dia memberikan wahyu kepada keturunan Nabi Yakub keseluruhannya, tetapi justru mereka memberikan wahyunya malaikat Jibril memberikan wahyunya kepada bangsa Arab. Yang kita pelajari sebelumnya, di ayat sebelumnya, ketika itu orang-orang Yahudi memang lagi bermusuhan dengan orang-orang Arab ya. Mereka lagi bermusuhan dengan orang-orang Arab, sampai kemudian orang Yahudi mengatakan, kalau nanti sampai turun Nabi akhir zaman katanya, maka kami beserta Nabi akhir zaman itu akan memerangi kalian ya. Ternyata justru Allah menurunkan Nabi itu dari musuhnya orang Yahudi. Padahal dia sudah keluar ya, kalau nanti Nabi akhir zaman turun, maka kami akan memusuhi kalian bersama Nabi akhir zaman kami. Ternyata Nabinya turun di musuhnya. Kira-kira gimana ya? Kalau kita misalnya lagi keluar nih, ya pokoknya nanti kalau keluar macam-macam ya. Ternyata orang yang diturunkan di tengah-tengah mereka. Wah, itu bisa jadi apa? Ya kita menolaknya, akhirnya kebaikan apapun akhirnya ditolak. Ya, sama dengan orang-orang Yahudi gitu. Padahal mereka tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu betul-betul Nabi. Dia tahu nggak? Mereka tahu bahwasanya Rasulullah itu betul-betul Nabi. Ya, Muhammad itu betul-betul Nabi yang diutus oleh Allah, yang sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab Taurat dan Injil mereka. Tetapi sekali lagi ya, bahwasanya mereka karena dengki, karena mereka tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan mereka, maka kemudian Nabi Muhammad didustakan oleh mereka. Tapi sebenarnya mereka mendustakan itu bukan hanya kepada Nabi Muhammad, kepada nabi-nabi yang lain dari golongan mereka sendiri juga banyak yang mereka dustakan. Di antaranya adalah Nabi Zakaria, Nabi Yahya, semuanya ya banyak sekali. Ya, kemudian ada yang mereka bunuh dan seterusnya. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Ya, bahwasanya jangan sampai kita ini menjadi musuh-musuh yang menjadikan Allah sebagai musuh kita. Ya, mungkin dalam pikiran kita sudah mungkin Allah itu akan jadi musuh kita. Ya, siapa tahu. Memang secara lisan mungkin tidak sampai kita itu mencela Allah atau kita mengolok-olok Allah, nggak mungkin. Tapi bisa jadi dalam amal perbuatan, ya, dalam amal perbuatan. Seolah-olah kita senantiasa mengucapkan kami beriman kepada Allah, tapi ternyata begitu ada masalah, minta jalan keluarnya bukan kepada Allah, tapi kepada makhluknya. Nah, ini sama juga dengan menjadikan Allah musuhnya itu. Seolah-olah dia tidak yakin dengan kekuasaan Allah, ya. Akhirnya meminta pertolongan kepada makhluk-makhluk yang lainnya, sehingga kemudian oleh makhluk yang lainnya justru dia akan semakin disesatkan. Banyak sekali model-model yang seperti itu, jamaah Allah. Secara lisan mungkin tidak mungkin ya, kalau kita menyampaikan seperti ini, maka jangan menjadikan Allah itu sebagai musuh. Ya mungkin dalam pikiran kita tidak mungkin ada orang Islam itu kemudian menjadikan Allah sebagai musuh. Tetapi pada kenyataannya banyak yang menjadikan itu. Ya, dengan cara apa tadi itu? Dengan perbuatannya. Bahwasanya dia betul mengatakan bahwa semua alam semesta yang diciptakan, yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada prakteknya dalam peribadatan dan lain sebagainya, ternyata dia meminta atau beribadah kepada selain Allah. Nah, ini juga menjadikan Allah sebagai musuhnya. Jadi Allah tidak suka terhadap orang-orang yang demikian itu. Begitu pula dengan para malaikatnya. Jangan sampai kita ini menjadikan malaikat-malaikat itu menjadi musuh-musuh kita, ya. Dengan kemudian menjadikan malaikat itu sebagai sesembahan dan lain sebagainya. Sebagaimana orang-orang Nasrani
di ayat ke-97 dan 98. Insya Allah kita akan lanjutkan pada ayat-ayat berikutnya. Mudah-mudahan dengan semakin kita mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala ini, kita semakin diberikan kefahaman terhadap Al-Qur'an, terhadap firman Allah, dan juga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang disampaikan oleh Allah keburukan, maka mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk menjauhinya, dan Allah sampaikan yang baik-baik, maka semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakannya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.